Berikanlah kabar sukacita supaya dengan siapa sampai ujung bumi Tuhan telah mengutus umatnya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dan dinamika anak sekalian, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah rahmat kehidupan di mana kita boleh merasakan satu yang baru, hari yang baru untuk memulai kehidupan kita dan segenap aktivitas kita. Sabda Tuhan yang ada kita renungkan dan ini mengingatkan kita bahwa kita ini selalu berada dalam lingkungan dan penghinaan Tuhan. Para kleros, roh penghibur yang dinantikan oleh seluruh genap umat beriman. Para rasul mengundang dan mengajak bahwa kita membutuhkan pertolongan. Roh penghibur ialah Roh Kudus yang senantiasa membimbing gerejanya dari waktu ke waktu. Dalam semangat yang sama, marilah kita mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menyertai kita dalam menapaki perjalanan hidup ini. Mari kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, berdaya segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah dengan rendah hati kita mohon maaf dan mengakui segala kelemahan dosa-dosa kita. Saya semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
marilah berdoa. Di sesi misa pada ini kita mengucapkan rasa syukur kita atas ulang Bapak Yosef Mansur Sikulian yang ke-40, dan secara khusus juga mengenangkan dan mendoakan Bapak Gregorius Cil Aeon yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga dia menguji segala kelemahan dan dosanya dan mau menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berlindung dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan tercurah Roh Kudus itu kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengacara kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para nabi. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut: jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus tidak berniat dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya: salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatiku dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan berat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kami bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kami. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian salam.
Demikianlah sabda. Bacaan dari kitab Wahyu. Di dalam roh aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepada kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari langit. Kota ini penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yang jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi,
gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Di sebelah pintu terdapat 3 pintu. Di sebelah Tuhan 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama 12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak terlihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendiri bait suci. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itu ialah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama aku dan suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak akan mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah risau dan rendah hati. Aku telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Kiranya kamu mengasihi aku, tentu kamu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan dari hari Minggu Paskah yang ke-6 dalam Injil Yohanes ke-14. Kita mendengarkan Paulus menyampaikan pesannya kepada kita semua. Yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kita dapat melihat itu ketika kita melaksanakan sabdanya. Ada satu terlihat seseorang memiliki indikasi, ada kalimat indikatif. Jika sungguh mengasihi Allah, lalu dikatakan kalimat berikutnya, apabila kita melaksanakan sabdanya, kalimat berkata dalam kehidupan beriman kita selalu senantiasa Tuhan ini sesuatu yang mengindikasikan dan sesuatu yang membawa kita coba untuk melakukan sesuatu. Seorang yang beriman tidak pernah seorang yang diam, tetapi orang yang bergerak untuk melakukan perintah Allah. Dan yang kedua, Yesus pun berjanji akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh penghibur. Dia yang akan datang, dia yang akan kita nantikan setelah Yesus nanti pada waktunya beberapa hari ke depan. Hari ini sedang ada apa ini? Tanggal merah kok. Nah, kita tanggal merah. Tapi tanggal merahnya kita ada apa ini? Perayaan Tuhan Yesus naik kelas. Anak-anak ujian dari Yesus naik. Dia akan kembali ke rumah Bapaknya di surga, kembali ke tempat asalnya, di mana dia harus bertata bersama Bapa di surga. Tapi jika tidak pernah tinggal sendiri, Tuhan akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang menurunkan kita. Tapi marilah kita dengan sungguh-sungguh memohon kehadiran Tuhan, memohon Roh Kudus para Petrus, Roh penghibur itu secara kita. Dan pesan yang ketiga, Yesus yang akan memberikan damai sejahtera kepada para muridnya. Mereka yang takut, gelisah, mereka yang tentang hatinya karena tinggalkan Tuhan Yesus. Mereka kembali, aku akan memberikan damai sejahtera kepada kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita studi di antara kakak ibu saya selalu menyimpan satu kotak. Ada kotak itu tiga. Biasanya apa sudah disimpan di udara? Obat merah. Lalu ada sebelas lagi. KE Panadol, obat dendret, punya tahun. Tapi ketiga bahasa saya berbeda. Ketiga bahasa saya isinya Indomie, Abon, RNDP. Karena kalau bisa mengerti tiga kali, saya pastikan adalah pertolongan pertama pada kelaparan. Itulah penghibur saya, anak-anak itu kalau belajar, studi, tiap hari makan pasta, dengar, ingin makan sesuatu yang terbiasa dengan biasanya. Maka ada satu kotak, saya katakan ini sebagai unik saya. Dan kapal itu bisa saya pakai. Ya, kadang diskusi dengan wahyu,
Wahyu menemukan teknik yang baru, yaitu kuah rendang 5 menit. Indomie buka, lalu biasa air panas, curkan, tahan 5 menit, lalu siap disantap. Nikmatnya luar biasa. Habis lapar, kenyang, tidur dari baca. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan hari ini, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus. Yesus sudah meninggalkan kita para murid-muridnya, khususnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia sendirian. Roh Kudus itu berasal dari Allah dan bukan dari dunia. Sesudah dalam peristiwa Yesus naik surga, terlebih pada hari Pentakosta, di mana kita akan menantikan Roh Kudus yang diutus oleh Kristus sendiri datang, Yesus menegaskan kepada para murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan mendampingi hidup mereka. Roh Kudus akan senantiasa dapat kita berfungsi menjadi penolong kita, Parakletos, Roh penghibur, tetapi bukan Roh Kudus yang semena-mena kita pahami demi kepentingan kita. Itulah Roh Kudus yang otentik, Roh Kudus yang senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi murid-murid Tuhan yang sejati. Roh Kudus yang menentukan hidup kita, mendewasakan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dari zaman para rasul sampai sekarang, dari Paulus yang pertama Petrus sampai Paulus Leo yang ke-14, ada perjalanan perkembangan sejarah gereja, masyarakat dunia yang terus berkembang, masalah masih berganti. Karena saya punya HP 4 tahun lalu, saya kembali bekerja itu, faktor saya lihat HP itu lebih canggih dari saya. Kalau gambar kuno, padahal baru 4 tahun yang lalu, tapi sudah tinggal berjalan. Begitu pun juga dengan masalah silih berganti setiap tahun, bahkan setiap detik pun masalah baru kita terjadi. Kita memohon agar Roh Kudus itu, Roh yang satu dan sama itu hadir, baik ketika masa para rasul 2000 tahun yang lalu ataupun masa kini zaman kita. Dan keinginan kita untuk mendengarkan dengan Roh Kudus adalah tindakan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon juga seperti yang dikatakan Yesus ini, damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera diberikan padamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Damai sejahtera adalah damai semu. Damai sejahtera adalah damai yang sungguh-sungguh kita sebut berasal dari dalam hati kita. Dalam Injil Yohanes hari ini, damai batin, damai rohani, damai dalam hati kita sebagai manusia adalah wujud kehadiran Allah dalam hidup kita. Yesus menegaskan, jangan gelisah dan jangan menggeliat hatimu, sebab inilah damai sejati. Bila damai sejati kita miliki, maka kita tidak lagi terobsesi akan damai-damai lain dalam wujud harta kekayaan, kesuksesan, kemakmuran yang sifatnya sementara. Dalam bahasa Yahudi, damai berarti shalom. Menurut kitab suci, shalom artinya damai sejahtera, bukan berarti tetap tidak ada sinar-sinar, kata-kata tidak ada pelanggaran, peperangan, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana. Tetapi shalom bagi kita tidak secara positif, di mana ada timbul persaudaraan, di mana ada sukacita sama-sama lain, di mana ada solidaritas, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan satu sama lain. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti sabda Yesus hari ini, jangan gelisah dan rendah hati, karena kita memohon agar Roh penghibur hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri di dunia ini. Mari kita berjalan bersama Tuhan Yesus yang rela mengutus Rohnya, Roh penghibur,
agar kita mendapat damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akhiri sebelum. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu dan Tuhan Yesus, Putra Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan kembali kepada-Mu dalam peristiwa kenaikannya kita. Mengutus Roh Kudus dan senantiasa menguatkan kami, agar kami menemukan damai sejahtera yang sejati. Kiranya menghapus segala damai yang semua dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk menemukan damai sejahtera yang sejati. Kemudian Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangun ini dengan berarti mau percaya kita. Aku percaya pada Allah. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dengan dalam Roh Kudus pula, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paulus, para uskup, dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita memohon. Bagi dunia tempat kita hidup, semoga semua orang yang berkehendak baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan, dan tidak keadilan, serta mengusahakan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai sehingga mereka dapat menerima. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memenangkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan dan tahun-tahun Kristus Yesus kemudian berlaku. Semoga dia senantiasa memberikan kesehatan, rahmat dan hidup dengan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan jiwa Bapak Gregorius Sin Taiwan yang banyak Tuhan tidak tahu kami. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosanya dan menjadikan dia pantas untuk menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga.
Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mengingat untuk setiap doa-doa harapan dan kerinduan kita masing-masing. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putramu, kami yang mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, yang mengungkapkan hasrat kami akan menjadi lebih baik ini. Tetap wafat dan kepada Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdoa saudara-saudara supaya kembali dan bersemangat berkenan kepada Yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga kegiatan ini menjadi bangga dan sejahtera yang mau janjikan kepada semua orang melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita.
istimewa pada masa ini. Kami memuji Kau dengan berlihat, sebab Kristus pasca kami sudah dikuatkan. Dia tak memilikinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami yang datang. Sebab setelah dikuburkan, dia tidak lagi wafat. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita pasca yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tari dunia bernyanyi. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kita diserahkan untuk menanggung sengsara dan bela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah pisahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta dia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil piala. Setelah dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya serta dia berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal, yang dilimpahkan bagimu dan bagi semua orang yang berkepentingan besar. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan kami mohon supaya kami menerima kebenaran Kristus diimpun menjadi satu umat Kristus. Ingatlah Tuhan akan diri kami yang tersebar di seluruh bumi, agar kami menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo, dan suku kami Antonius, serta semua roh ibadah. Ingatlah juga agar saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria dan Yesus lainnya,
para asuhan sepanjang masa yang hidupnya dengan kebaikan. Semoga kami tunduk dengan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat kemuliaan kami kepada selama-lamanya. Supaya kami yang berkuasa menerima belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Selalu menantikan harapan yang membahagiakan dan kiranya menyelamatkan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah bersabda kepada para rasul, kami tinggalkan bagimu, kami berikan kepada kami, dan menentukan dosa kami. Tetapi kami telah mengampuni kami dan berikan kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersamamu.
kasih kesabaran yang menyapa betapa baiknya Tuhan. Dialah selamatkan jiwa dari ilahi melawan dosa. Maka berbagilah kita yang undang untuk zaman kehidupan. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus bersama menguatkan kita dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Jika kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi perintah-perintah dan Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi tempat kediaman, di mana Roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian dan kemerdekaan. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami. Mohon perhatian untuk beberapa menit. Pertama, membuka pendaftaran kartu dewasa untuk penghabisan malam Paskah 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat Paromi. Kedua,
selama bulan Mei, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu akan diadakan doa santai sepengajaran sebelum misa. Yang memimpin adalah petugas kecuali Jumat sudah ada petugas khusus. Setiap hari umat bisa berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Setiap hari Jumat sore pukul 18 ada misa novena Hati Kudus Yesus diawali dengan doa bersama pukul 17.30. Ketiga, hari Kamis 29 Mei 2025 adalah hari raya kenaikan Tuhan dan hari lanjut usia. Perayaan Ekaristi pukul 18 misa pagi ditiadakan. Keempat, mulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 7 Juni 2025 akan ada novena Roh Kudus setiap hari pukul 18 kecuali hari Sabtu dan Minggu mengikuti jadwal misa. Kelima, Forum Kerjasama Kristiani Garut FKAB akan mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Mei 2025 waktu pukul 9 sampai 11 bertempat di Gereja GBI Garut sebelah Bank BCA Cirebon. Pendaftaran dapat dilakukan ke ketua lingkungan masing-masing. Keenam, Choice Distrik Bandung akan mengadakan weekend angkatan 120 pada tanggal 27 Juni sampai 29 Juni 2025 di Wisma Pratista Cimahi. Pengumuman selanjutnya lengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Ketujuh, pertemuan Putra Putri Altar 9 akan diadakan hari Minggu tanggal 1 Juni 2027 setelah misa bertempat di aula atas gereja. Semua anggota diharapkan kehadirannya. Kedelapan, orang muda Katolik Bunda Maria Garut akan mengadakan Ekaristi kaum muda di bulan Juni. Untuk itu mengajak seluruh umat mendukung dengan membeli berbagai makanan dan minuman yang ada di halaman gereja. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih kepada semua petugas Sukuji Asisten Imam, Rektor, Mazmur, Istinar, Pokokul, organisasi dan seluruh umat yang hadir dalam ekaristi ini. Lagi tahun ini juga Kamis akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan setelah itu akan ada 9 hari berturut-turut yang kita sebut sebagai novena agung, novena menantikan kedatangan Roh Kudus. Akan ada misa setiap sore dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 8 atau kita merayakan Jumat Besar di hari Sabtu sore, Sabtu malam itu. Maka bagi saudara-saudara terkasih semua diundang untuk memohon rahmat akan kedatangan Roh Kudus dan kita hari raya Jumat Besar. Itu pengumuman kampanye. Mari kita melakukan perhatian. Tuhan bersama-mu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita, keluarga kita, segenap orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah.